Klaim sejumlah brand asal Indonesia mengaku tampil di ajang Paris Fashion Week ramai menjadi perbincangan publik. Setelah pemerhati fashion show Lucky Heng dalam akun Instagramnya menegaskan bahwa brand-brand Indonesia yang tampil di Paris, Prancis berbeda dengan Paris Fashion Week yang diselenggarakan secara resmi. Lalu, seperti apa sih sejarah Paris Fashion Week dan mengapa Paris bisa menjadi kiblat mode fashion dunia? Diawali oleh desainer Charles Worth dan Paul Poiret yang memikirkan kemungkinan semua koleksi busana desainer bisa ditampilkan dalam sebuah gelaran. Di saat bersamaan, desainer Lady Dove Gordon melakukan hal yang sama di London, Inggris. Dilansir dari Vogue, Poiret memutuskan untuk menggabungkan perdagangan dengan sosialisasi, mengundang penikmat mode untuk datang mengenakan busana terbaik mereka. Salah satu momen paling menonjol adalah pesta The 1002nd Night di tahun 1911, di mana Poiret menampilkan gaun kap lampu dan juga celana harem. Kemudian ajang tersebut pun semakin berkembang. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, Paris memamerkan kesederhanaan Coco Chanel, karya eksperimental surrealis ala Elsa Schiaparelli, hingga draping yang mengalir ala Madeleine Vionnet. Hanya saja, saat itu pertunjukan lebih bersifat kecil, presentasi terbatas untuk klien dan jauh dari fotografer. Hal ini dilakukan karena kecemasan akan adanya penjiplakan. Setelah Perang Dunia Kedua, peragaan busana di Paris menjadi lebih teratur. Pada tahun 1945, Chambre Syndicale de la Haute Couture menetapkan bahwa semua rumah mode harus menghadirkan 35 looks untuk siang dan juga malam secara musiman. Industri mode dunia berkembang, begitu pula di New York. Paris cukup gugup melihat pengaruh mode New York, namun Paris memiliki senjata rahasia, yaitu Christian Dior. Koleksi pertama Dior, yaitu Coco, dihadiri media mode dan diizinkan untuk mengambil gambar. Konsep ini pun diikuti oleh Yves Saint Laurent pada tahun 1966 yang menghadirkan lini prêt-à-porter termasuk setelan tuxedo yang disukai. Pada tahun 1973, Fédération Française de la Couture resmi berdiri dan menandai Paris Fashion Week pertama di kota mode tersebut. Pertunjukan pun dibuka dengan Battle of Versailles Fashion Show, di mana 5 desainer Paris diadu dengan 5 desainer asal Amerika. Memang ada ketegangan, namun gelaran ini bertujuan untuk penggalangan dana untuk restorasi Istana Versailles. Tim Paris mengusung Yves Saint Laurent, Emmanuel Ungaro, Christian Dior, Pierre Cardin, dan Hubert de Givenchy. Sementara itu, tim Amerika diwakili oleh Anne Klein, Halston, Oscar de la Renta, Bill Blass, dan Stephen Burrows. Paris Fashion Week juga merupakan satu dari 4 gelaran pekan mode terbesar di dunia selain New York, London, dan juga Milan. Acara itu diselenggarakan oleh Fédération de la Haute Couture et de la Mode atau FHCM. FHCM berada di bawah pengawasan Kementerian Industri Prancis dan memiliki misi utama mempromosikan budaya Prancis melalui fashion. FHCM terdiri dari 3 divisi, yaitu Women's Ready to Wear, yaitu busana siap pakai wanita, Men's Ready to Wear, busana siap pakai pria, dan Haute Couture atau adi busana. Di Paris Fashion Week, ketiganya berlangsung dalam waktu yang berbeda per musimnya. Ada spring atau summer, dan juga fall atau winter. Semua jenama dan desainer yang tampil di Paris Fashion Week merupakan anggota dari FHCM atau setidaknya pernah lolos pengkurasian dari divisi tersebut. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan juga Fiskadi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.